Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Diallah dari Prodi Teknik Informatika dengan NPM 20234357008. Pada kali ini saya akan simulasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu sistem mendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik pada Politeknik SDN Jakarta dengan metode wet product. Sebelum mengakses aplikasi tersebut, pastikan XAMPP dan browser sudah terinstall dengan baik. XAMPP itu adalah tools untuk menjalankan Apache dan MySQL sebagai database-nya. Di awal kita akan melakukan start XAMPP control panel dulu untuk memastikan Apache dan MySQL sudah aktif. Jika belum, kita aktifkan dulu sampai statusnya start. Kita kita akses browsernya, boleh Firefox ataupun Google Chrome. Kita akses localhost folder tempat file aplikasi tersebut diekstrak di htdocs ya. Jadi nanti setelah diakses akan redirect langsung ke halaman login PHP. Untuk username dan passwordnya kita menggunakan sistem admin, admin. Pada halaman ini akan tampil menu dashboard. Nah, jadi di sini adalah dashboard dari karyawan terbaik yang akan ditampilkan pada periode yang defaultnya adalah pada terakhir ya. Jadi untuk grafik ini adalah detail dari penilaian kriteria yang sudah diinputkan oleh admin sehingga muncul pada halaman dashboard ini. Lalu ada grafik pie merupakan data kriteria yang sudah dinormalisasi sehingga muncul persentasenya. Untuk di awal langkah pertama untuk melakukan penilaian pada aplikasi ini, kita akan membuat periodenya terlebih dahulu. Kita akan coba membuat periode Januari tahun 2025. Di sini jumlah karyawan terbaik yang kita tentukan itu akan tampil pada halaman dashboard yang tadi. Jika jumlah karyawan terbaiknya 3, maka ya grafik yang akan ditampil pada halaman dashboard berjumlah 3 orang karyawan saja. Kita coba simulasikan dengan jumlah 3 orang. Kita save. Nah, di sini akan tampil 5 karyawan terbaik. Lalu kita cek data kriterianya. Data kriteria ini adalah yang menentukan bobot-bobot penilaian. Jadi jika ada yang ingin ditambah, silakan ditambah dengan bobotnya. Lalu diisikan juga nama kriteria, kodenya, benefitnya gimana, benefit ataupun cost. Jadi kalau benefit itu dia tidak pengaruh, kalau cost itu akan merupakan pengurangan nilai. Lalu berapa, tentukan nilai bobot kriterianya. Lalu di dalam data kriteria itu ada value yang akan kita isikan dalam penilaian. Itu sangat baik, kurang ataupun sangat kurang gitu ya. Oke, contoh. Data alternatif di sini adalah data karyawan yang akan dihitung penilaiannya. Kita akan melakukan simulasi untuk pada kali ini ada 5 data karyawan yang akan kita input. Kita coba 1 nama karyawan 1. Pilih oke, lalu kita tambahkan lagi 02 karyawan 2. Kita tambah lagi nama kerja karyawan 3. Tambah lagi nama 4 karyawan 4. Kita tambah data lagi 05 karyawan 5. Kita simpan. Kita cek datanya apakah sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3, karyawan 4, dan karyawan 5.
Jika data karyawan sudah masuk dan data kriteria sudah diinputkan, lalu kita melakukan penilaian terhadap karyawan yang sudah kita inputkan. Sebelumnya kita pilih periode yang akan kita lakukan penilaian, yaitu di Januari sampai dengan Desember tahun 2025. Lalu kita pilih periodenya Januari Desember 2025. Kita pilih nama karyawannya, karyawan 1. Pilih kinerjanya misalkan sangat baik, dia penampilan lambat, tidak sangat baik, inovasi sangat baik, tanggung jawab sangat baik. Oke, jika sudah kita klik simpan. Jadi setelah kita simpan nanti di sini ada muncul karyawan 1, lalu kita pilih lagi untuk selanjutnya karyawan 2. Misalnya seperti ini. Oke, kita simpan. Kita cek lagi apakah datanya sudah ada, karyawan 2 sudah ada, lalu kita inputkan untuk karyawan 3. Kita pilih variabel, disini kerjasama tim, inovasi, kriteria tanggung jawab. Kita cek datanya sudah masuk, karyawan 3 sudah masuk, kita cek datanya oke, sudah ada datanya. Berikan langsung, selanjutnya kita pilih karyawan 4. Sangat baik, kedisiplinan tidak terlambat, sangat baik, kita pilih baik, kita pilih tanggung jawab sangat baik, kita simpan. Oke, lanjut kita cek yang belum masuk, karyawan 5. Selanjutnya kita pilih karyawan 5, pilih ya baik, kedisiplinan sangat baik, sangat baik, sangat baik, simpan. Kita cek kembali apakah datanya sudah masuk, ada 5. Oke, data sudah masuk, lalu kita akan masuk ke bagian data perhitungan. Di sini sistem akan melakukan perhitungan yang penilaian yang sudah kita inputkan. Kita pilih periodenya Januari sampai Desember. Ini adalah tabel dari matriks keputusan yang sudah kita inputkan data-datanya. Jadi karyawan 1 seperti ini, kinerjanya, kedisiplinan, kerja sama tim, inovasi dan tanggung jawab. Ini untuk matriks keputusan X yang merupakan data inputan penilaian. Lalu di tab selanjutnya adalah pemutaran normalisasi, yaitu data kriteria yang sudah dilakukan normalisasi sehingga hasilnya jika dijumlahkan menjadi 1 atau mendekati 1. Lalu perhitungan nilai vektor S. Nah, di sini kita melihat hasil penilaian yang dilakukan oleh sistem. Lalu nanti akan muncul di sini nilai dari perhitungan tersebut. Ini adalah vektor S, lalu di sini adalah perhitungan nilai dari vektor V. Jadi hasil penilaian dari vektor S ini diakumulasikan lalu dibagi sehingga muncul nilai vektor V. Lalu dari hasil nilai vektor V ini kita lakukan perankingan. Nah, di sini muncullah ranking dari karyawan yang sudah kita inputkan dari 1 sampai dengan 5. Untuk melihat hasilnya kita cek di sini. Karena kita tadi menentukan pada periode awal itu jumlah karyawan terbaik yang dipilih adalah 3, maka di sini adalah status yang layak adalah 3. Karena kita tadi tentukan adalah 3 karyawan terbaik yang dipilih. Oke, di sini sudah muncul. Kalau kita cetak hanya karyawan terbaik akan muncul hanya 3 saja. Data yang di preview. Kita close saja. Lalu untuk cetak semua data karyawan yang kita uji itu dicetak pada periode yang kita pilih. Ini jadi muncul di sini ya untuk semua karyawan yang
Ini. Lalu di sini ada menu data user. Data user ini adalah mengelola untuk siapa saja yang bisa mengakses aplikasi ini. Jadi kalau untuk admin itu full akses, sedangkan untuk user hanya terbatas untuk melihat data hasil dan dashboard saja. Jadi kita kembali ke menu dashboard. Di sini akan kita lihat. Nah, di sini yang akan tampil adalah data terakhir yang sudah diinputkan, yaitu Januari sampai dengan Desember 2025. Ya, jadi di mana hanya 3 karyawan terbaik yang dipilih. Jadi hanya 3 karyawan terbaik yang tampil di dashboard untuk apa namanya, grafiknya. Lalu persentase bobot data kita masih tetap. Oke, lalu kita coba untuk login user. Buka dulu, masuk. Oke. Nah, di sini adalah halaman login dari user. Jadi hanya punya akses data hasil perhitungan saja dan data dashboard. Demikian simulasi atau tutorial dari aplikasi yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.